Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Salawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada kesempatan hari ini dakwah keliling kami hadir di Masjid Nurul Yakin Talang Keramat, Kabupaten Banyuasin, dan seperti biasa saya juga nanti akan memperkenalkan begitu banyak bunda-bunda majelis taklim yang hadir pada edisi kali ini. Baik, kami juga memperkenalkan ada dari pengurus masjid tentunya Nurul Yakin. Terima kasih tentunya bapak-bapak yang telah hadir, dan kami juga akan memperkenalkan langsung saja ini ustadz kita yang telah hadir, Ustadz Imron Taslim MSI. Baik Ustadz, boleh berdiri Ustadz, saya bantu mic-nya Ustadz. Baik, apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, hari ini kita akan mengusung tema Ustadz, syarat-syarat doa terkabulkan ya. Bunda-bunda nanti juga kami berikan kesempatan untuk bertanya tentunya pada Ustadz di sesi tanya jawab tentunya. Ini sudah tidak sabar begitu ya Ustadz ya. Bunda-bunda ini bagaimana sih sebetulnya ketika kita berdoa itu, yang namanya manusia ingin instan ya Ustadz. Setelah berdoa besok pagi langsung terkabul. Iya dah. Nah, ini kadang-kadang yang namanya kita sebagai manusia itu harus memiliki tingkat kesabaran juga pastinya Ustadz. Syarat-syarat apa agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya akan dikupas secara mendalam oleh Ustadz Imron Taslim MSI. Tafadhol Ustadz. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa di hari ini di Masjid Mulisin ini. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul hari ini yaitu syarat-syarat doa dikabulkan. Kita sering berdoa, kok doa saya belum dikabulkan? Saya sering berdoa, kenapa belum nyampai juga? Saya sering berdoa, sering meminta, tapi belum juga dapat. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita bahas. Sebelum kita membahasnya, kita baca umul kitab agar kiranya saya yang menyampaikan dibimbing oleh Allah, dan juga Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan dibimbing oleh Allah. Kita mendapatkan ilmu al-hikmah. Apa yang kita sampaikan bukan emosi kita, bukan arogan kita, tapi semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya doa itu agar dikabulkan oleh Allah memiliki syaratnya. Allah berjanji. Pertama kita lihat dulu janji Allah. Allah berjanji, fazkuruni askurkum waskuru li wala takburun. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah katakan, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan ingkar dengan nikmatku. Maka Allah jelaskan di ayat berikutnya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah kepadaku dengan salat dan sabar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita meminta kepada Allah dengan salat dan sabar. Maka di ayat yang lain Allah juga menjelaskan di Al-Baqarah 186,
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza zalaka ibadah ani qarib ujibu da'wa isada'a. Wahai Muhammad, katakan, sesungguhnya jika ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku. Jadi cerita ini bahwasanya orang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, di mana Allah? Wahai Nabi, seperti apa Allah? Maka keluarlah ayat ini. Ayatnya wa iza zalaka ibadani qarib ujibu da'wa isada'a. Wahai Muhammad, jika ada orang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku dekat seperti apa? Allah sedekat ulat leher. Jadi dekat banget ya. Dan Allah katakan, aku akan mengabulkan semua permohonan hamba-hambaku. Dulu orang mengatakan kita itu harus berdoa di atas air. Kita harus berdoa di muara sumur. Kita harus berdoa di sini. Allah tidak meminta yang demikian. Tapi nanti ada waktu-waktunya yang Allah tentukan agar kita itu berdoa cepat dikabulkan. Nah di sini Allah katakan, katakanlah Muhammad, Allah orang bertanya kepadamu tentang aku dekat, aku akan mengabulkan semua permohonan hamba-hambaku. All, semua permohonan itu dikabulkan. Kita minta apapun dikabulkan. Ya, dikabulkan dan kembalikan kepada kita. Tapi ingat ya, doa itu ada yang dikabulkan langsung, ada yang diganti, ada yang didapatkan di surga. Ya. Semua permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Allah katakan ada syaratnya nih. Ada syaratnya. 3 syaratnya. 1, dia beriman kepadaku. Yang kedua, dia melaksanakan perintahku. Yang ketiga, dia dalam keadaan kebenaran. 3 syaratnya. 1, dia beriman kepadaku. Orang-orang yang beriman kepada Allah, sesungguhnya orang yang beriman sesungguhnya itu yang sebenarnya beriman. Allah katakan orang-orang yang berani berjihad dengan harta dan jiwanya. Itu kayak bunda-bunda ini kan berjihad dengan harta dan jiwa ya. Dari Banyu Asin, dari mana lagi, dari Talang Keramat, dari Sako, itu butuh ongkos kan? Butuh ongkos itu, pakai Gojek sekali apa, itu dengan ongkos ya. Bu Lurah juga butuh ongkos kemari, Bu Lurah bawa hadiah juga ya, Masya Allah luar biasa ya. Itu dengan harta, ini jiwa. Kita duduk bersimpu seperti ini jiwa kita. Kita duduk, kita mengorbankan pekerjaan yang lain demi kita mencari ilmu agama. Ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ini memiliki 5 ciri. Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanau. Orang yang beriman itu mempunyai 5 ciri. Disebut nama Allah gemetar hatinya, dibaca ayat Allah bertambah imannya, hanya kepada Allah bertawakal, dia sholat dan dia bersedekah. Ini orang beriman. Tadi disebut nama Allah. Siapa nama Allah itu? Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Masya Allah, itu adalah nama Allah. Banyak orang mengatakan dirinya beriman tapi tidak tahu nama Allah. Siapa nama Tuhanmu? Apa katanya? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan. Tapi bagi orang yang beriman, siapa nama Tuhanmu? Asmaul Husna. Masya Allah. Maka orang-orang yang membaca Asmaul Husna, yang tahu artinya dan menikmati asma itu, dia akan bercucuran air mata. Karena apa? Gemetar hatinya. Masya Allah luar biasa. Ini ciri-ciri kita beriman. Yang kedua, orang yang beriman itu dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Bagaimana cara untuk meningkatkan iman kita? You reading Al-Quran. Allah jelaskan, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Apakah baca dengan baca Arab saja? Tidak cukup. Kalau baca Arab saja kita hanya dapat pahala. Tetapi kalau baca Arab paham artinya, kita bisa melaksanakan, itu yang meningkatkan iman kita.
Itu yang meningkatkan iman kita. Yang ketiga, wahai orang beriman itu hanya kepada Allah bertawakal. Nah, berarti doa kita dikabulkan ada 3 dimensi ini. Dan ini 3 dimensi ini yang tahu cuma kita. 2 dimensi lagi yang tahu orang lain juga, yaitu mereka melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki. Nah, inilah ciri orang beriman. Nah, kalau dia mendapatkan 5 ini, maka Allah akan memberikan 4 hadiah. Apa hadiahnya? Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum daroja wa maghfiratu wa rizqun karim. Pertama, aku akui iman kamu, ku angkat derajat kamu, ku ampuni dosa kamu, dan ku berikan rezeki yang mulia. Maka dari itu orang yang beriman itu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina azabannar. Orang yang selamat dunia itu rezekinya mulia. Bapak Ibu sekalian, jangan mengatakan doa kita tidak dikabulkan. Kita minta selamatkan dunia akhirat. Selamat dunia akhirat itu bukan berarti mobil kita 10, bukan berarti rumah kita 10, bukan berarti uang kita 10 miliar, bukan berarti uang kita 900 miliar. Orang selamat dunia itu hartanya dan jiwanya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu yang selamat dunia. Ini sebenarnya orang kaya yang doanya dikabulkan. Masya Allah, luar biasa. Ternyata doa kita dikabulkan ya. Kita berdoa Rabbana atina, minta selamatkan dunia. Orang yang selamat dunia yaitu dirinya itu dekat kepada Allah, dan nanti dimatikan secara husnul khotimah, di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini sangat luar biasa ini. Bagaimana ciri-ciri orang beriman yang nantinya insya Allah juga setiap kali doa ini dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya nanti akan kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Masya Allah. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya 1 lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Tentu masih bersama Ustadz kita, Ustadz Imron Taslim MSI, masih dengan pembahasan syarat-syarat doa diijabah. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Yang pertama tadi bahwasanya syarat doa dijabah kita beriman. Kita udah lewat satu ya. Yang kedua, syarat doa dikabulkan, Allah katakan dia melaksanakan perintahku. Allah memiliki 3 perintah di Al-Quran. Allah menjelaskan di suratnya Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Maka Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Apa itu perintah Allah? Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa sholat, dan tiada hari tanpa bersedekah. Kalau bahasa sekayunya, reading Al-Quran, pray to Allah, charity. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau ada 3 ini, Allah katakan Allah menjamin yarjuna tijaratan lan tabur, kamu tidak akan menjadi orang yang rugi. Kenapa dengan membaca Al-Quran kita tidak akan menjadi orang yang rugi? Karena dengan membaca Al-Quran kita akan mengerti petunjuknya Allah. Kita mengerti bahwasanya ini perintah, ini larangan, dan ini juga tawaran Allah, ini juga janji Allah. Kita kasih contoh. Kenapa orang itu tidak dikabulkan doanya? Karena dia membaca Al-Quran tapi dia tidak melaksanakan Al-Quran itu. Saya kasih contoh. Orang membaca surat Duha, di mana di surat Duha itu di ayat 9-nya itu 10, terhadap anak yatim jangan sewenang-wenang, terhadap orang meminta-minta jangan menghadinya, terhadap nikmat Allah mesti banyak bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Dia membaca surat Duha, tidak memberikan harta anak yatim, menolak orang meminta-minta, dengan nikmat Allah tidak pernah bersyukur. Maka orang seperti ini doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Di surat Duha bahwasanya jangan menolak orang meminta-minta. Tapi kita membaca surat Duha, kita sholat Duha, begitu ada orang meminta-minta kita tolak. Dengan kata-kata apa? Awak masih muda, kata orang Palembang, masih gagah, masih kuat, cari cucian di sana. Maka di situ membuat doa kita dibatalkan oleh Allah. Ada lagi terhadap nikmat Allah mesti banyak bersyukur. Orang yang mengatakan bersyukur itu ada 3 dimensi. Pertama secara spiritual, yang kedua secara emosional, yang ketiga secara sosial. Secara spiritual, orang-orang yang bersyukur yang doanya dikabulkan oleh Allah tidak pernah membantah atas keputusan Allah. Contoh, hari hujan.
Allah mengatakan yang kata kamu tidak baik belum tentu tidak baik. Yang kata kamu tidak baik belum tentu itu tidak baik. Yang baik itu adalah keputusan Allah. Kita contoh hari hujan. Banyak orang berangkat hari hujan, begitu pakai motor, hari hujan, dia mengeluh dengan hujan itu. Apa katanya? Hujan lagi, hujan lagi, hujan lagi. Itu membuat doa kita tidak dikabulkan karena kita menentang keputusan Allah. Kita menentang keputusan Allah. Itu membuat doa kita dibatalkan oleh Allah. Terus bahwasanya kenapa doa kita tidak dikabulkan? Kita iri dengan kesuksesan seseorang. Contoh, ada Bu Lurah. Kita iri dengan Bu Lurah. Waduh, Bu Lurah begini, oh Bu Camat begini, iri dengan keberhasilan seseorang. Atau sekarang yang lebih ngetren si Parel ya. Parel, masya Allah, anak kecil ya. Ya, kita iri dengan Parel. Kenapa Parel itu diangkat derajatnya? Karena Parel itu berbakti kepada ibunya sebenarnya. Jadi orang itu terangkat derajat bukan karena apa-apa, karena amal solehnya. Maka dari itu keputusan Allah. Cara Allah mengangkat derajatnya Parel ya, diangkat derajatnya. Kalau kita iri dengan Parel, berarti kita iri dengan keputusan Allah. Begitu kita ada iri, ini membuat doa kita sulit untuk dikabulkan. Sekarang pertanyaannya, berapa kali kita iri dengan kesuksesan orang? Dan berapa kali kita menolak orang meminta-minta? Dan berapa kali kita tidak menyukuri nikmat Allah? Tadi bahwasanya syukur itu secara spiritual yang saya bahas. Yang kedua, bersyukur bahwasanya secara sosial, secara emosional. Di mana orang-orang yang bersyukur secara emosional selalu memberikan kata-kata baik. Begitu orang sukses, kalau orang itu yang bersyukur secara emosional mendoakan kesuksesan orang itu. Kalau kita mau sukses, doakanlah orang sukses itu. Doakan orang sukses, semoga dia sukses, semoga dia sukses. Maka akan terjadi kita akan dapat kickback. Apa itu kickback? Yaitu doa dari malaikat. Begitu kita mengatakan semoga dia sukses, apa kata malaikat? Amin. Kau juga akan mendapatkan. Namun sebaliknya, jika kita mendoakan kejahatan untuk orang lain, kita juga akan mendapatkan dari kejahatan itu. Contoh, Bunda bisa mendoakan seseorang, semoga dia bangkrut, semoga dia merasakan apa yang kurasakan. Nah, apa kata malaikat? Amin. Kau juga akan bangkrut. Ingat, doa malaikat tidak ada batas. Kalau doa manusia mempunyai batas, mempunyai syarat-syarat tadi. Apalagi tadi secara emosional, secara emosional orang-orang yang bersyukur secara emosional agar doanya dikabulkan selalu mendoakan orang lain. Semoga sukses, semoga hebat, semoga berkah. Melihat ada orang berjualan yang tidak laku, semoga jualannya laku ya Allah. Melihat orang pakai sepeda, semoga dia diberikan motor ya Allah. Melihat orang pakai motor kehujanan, semoga kau berikan mobil untuk dia. Itu membuat doa kita dikabulkan. Masya Allah. Yang ketiga secara sosialnya. Ini secara sosialnya bahwasanya orang-orang yang akan doa dikabulkan, dia baik dengan 5 dimensi sosial itu. Apa dimensinya? Pertama, baik kepada orang tua, baik kepada kerabat, baik kepada anak yatim, baik pada orang miskin, dan baik dengan fisabilillah. Nah, ini bahwasanya syarat doa dikabulkan secara emosional. Ya, secara emosional ya. Terus secara sosialnya tadi, yang 5 tadi, pertama spiritual, emosional, dan sosial. Ini syarat-syarat doa dikabulkan, yaitu karena kita membaca Al-Quran. Yang kedua, bahwasanya perintah dari Allah yaitu sholat. Allah memerintahkan kepada kita salat. Aqimis salat taliduluki samsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr. Laksanakanlah salat dari matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan laksanakanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan para malaikat. Maka di kalimat ini menjelaskan ada pembagian-pembagian. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita sebelum subuh untuk bermohon ampun kepada Allah. Maka Allah katakan bahwasanya as-sabirin was-sodikin wal qanitin wal munfikin nawal mustaghfirin nabil ashar. Orang-orang yang bermohon ampun di waktu fajar. Terus kapan kita berdoa? Yaitu dijelaskan di hadis. Dia tadi di antara azan dan iqamah. Kapan lagi?
pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, kapan lagi? Pada saat sebelum assalamualaikum warahmatullah. Sesudah sholat boleh saja berdoa, tapi hadisnya tidak ada. Hadisnya tidak ada. Orang Arab, orang di Mekah, di Madinah sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia berzikir, tidak berdoa lagi, karena doanya dibentukan di rukun-rukun sholat tadi. Karena ada waktu-waktunya doa kita ditunggu oleh Allah. Tapi kadang-kadang kalau orang sholat tanpa ilmu, maka ini tidak akan bisa menjadi sempurna. Maka dari itu yang pertama tadi syarat doa dikabulkan yaitu beriman. Iman harus bergandeng dengan ilmu. Iman tanpa ilmu nehi. Iman tanpa ilmu apa kata Allah? I don't love you, I hate you. Tapi kalau iman pakai ilmu, Allah baru mengatakan I love you. Masya Allah, luar biasa. Iman dan ilmu, iman dan jihad, iman dan amal soleh, iman dan tawakal, baru beriman dan bertakwa. Iman tanpa ilmu tidak akan bisa. Banyak orang yang mengaku dia Islam, tapi tanpa ilmu, jangan harap Allah cinta kepadanya. Maka dari itu yang dikabulkan doanya yaitu orang yang beriman dan berilmu. Masya Allah, luar biasa. Apa perintah Allah yang ketiga tadi? Bahwasanya tadi baca Al-Quran, sholat, dan sedekah. Mengapa kita harus sedekah? Allah katakan inna a'tayna fasa Allah katakan sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah, itu cara dekat kepadaku. Kenapa kita harus sholat? Ya, sholat harus sedekah. Kalau kita sholat saja tidak sedekah, maka kita tidak akan dekat kepada Allah. Saya kasih contoh ya, ini kaki saya dua ya, dua enggak kaki saya? Dua. Kita sholat, sholat, nyampe dah? Nggak nyampe. Kalau sholat sedekah, nyampe dia gitu. Nyampe dah? Nyampe. Tapi kalau sholat apa terjadi? Nyampak ke belakang. Nah, maka dari itu Allah katakan laksanakanlah sholat dan berkurbanlah, cara dekat kepadaku. Dan juga hebatnya kita sholat dan bersedekah, Allah menjelaskan di surah At-Taubah surat 9 ayat 99, sesungguhnya orang Arab Baduy itu menyangka bahwasanya bersedekah itu, infak itu cara dekat kepada Allah. Ya, Allah katakan benar, dan kamu juga akan mendapatkan doa Rasul, dan kamu akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah. 3 mendapatkannya. Mendapat doa Rasul. Apa doa Rasul? Rabbana hablana wa zurriyatina qurrata ayun. Keluarganya itu saling menyenangkan. Keluarganya saling menyenangkan. Mengapa keluarga itu saling cemburu? Mengapa keluarga itu iri dengki? Mengapa keluarga itu bermusuhan? Karena ada harta yang batil darinya, sehingga dia tidak mendapatkan doa Rasul. Tidak mendapatkan doa Rasul. Istri cemburu dengan suami, suami curiga dengan istri. Apa yang terjadi? Semuanya curiga, istri selingkuh, suami selingkuh, itu tidak mendapat doa Rasul. Berarti doanya tidak dikabulkan. Pertanyaannya, mengapa doanya tidak dikabulkan? Dalam alasan, sedangkan hartanya banyak, rumahnya banyak, mobil banyak, dia punya jabatan yang tinggi. Ingat, harta dan anak tempat Allah menyiksa kita. Tempat Allah menyiksa kita. Coba kita lihat, orang yang banyak harta, yang doanya tidak dikabulkan, suami istri tidak akor, dengan anak tidak akor, dengan tetangga tidak akor, istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, pembantu dibunuh, apalagi juragannya dibunuh, semuanya di apa? Itu dikarenakan apa? Doanya tidak dikabulkan. Disiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Terus yang ketiga, tadi pertama beriman kepadaku, yang kedua melaksanakan perintahku, yang ketiga dalam keadaan kebenaran.
Maka Allah jelaskan duribat alahimul lazi. Orang-orang yang doanya dikabulkan, orang-orang yang baik hubungan kepada Allah dan baik hubungan kepada manusia. Masya Allah, luar biasa ya. Yang ketiga tadi, baik hubungan pada Allah dan baik kepada manusia. Masya Allah, tentunya kita stop dulu ya Ustaz ya, kita akan menyaksikan pesan-pesan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Ya, salah satu tadi syarat doa dijabah ketika kita baik dalam kebenaran, itu kepada Allah dan juga kepada manusia. Ada poin lagi yang akan dijelaskan oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, Bapak Ibu sekalian, syarat ketiga tadi adalah agar doa kita dikabulkan, orang-orang yang dalam keadaan kebenaran. Bagaimana caranya orang kebenaran itu? Orang yang dalam keadaan kebenaran itu baik hubungan kepada Allah dan pada manusia dan hubungan kepada semua makhluk di muka bumi ini. Masya Allah, luar biasa. Seperti apa orang yang baik hubungan kepada Allah? Orang yang menerima semua keputusan Allah. Orang-orang yang baik hubungan kepada Allah, begitu dikasih nikmat dia mengucapkan syukur. Namun sebaliknya, orang yang tidak baik hubungan kepada Allah selalu menutupi nikmat Allah. Contoh, seketika ada tamu di rumah, kita makanan yang banyak, lebaran makanan yang banyak, begitu tamu datang, kita silakan tamunya, silakan dimakan, kami tidak punya apa-apa. Berarti dia tidak baik hubungan kepada Allah. Allah telah memberikan rezeki. Maka di surat Maryam dijelaskan bahwasanya Maryam itu pada saat dapat rezeki ditanya oleh pamannya, wahai Maryam, dari mana makanan ini kau dapatkan? Aku dapatkan dari Allah. Maka orang yang baik hubungan kepada Allah, kalau ada tamu silakan dimakan, rezeki dari Allah. Bukan mengatakan kami tidak punya apa-apa. Ini membuat doa kita tidak dikabulkan. Ayo, siapa yang salah? Siapa yang salah? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam
alaika sholawat. Oke, yang kedua, orang baik kepada Allah begitu dapat musibah dia sabar. Kenapa demikian? Allah katakan di Al-Quran, katakan kepada orang-orang yang sabar, jika dapat musibah ucapkan innalillah wa inna. Masya Allah, luar biasa. Sesungguhnya dari Allah kembali kepada Allah. Mengapa demikian? Begitu kita musibah, kita akan mendapatkan 3 hadiah. Pertama rahmat, yang kedua ampunan, yang ketiga petunjuk. Mengapa musibah itu terjadi? Sebenarnya musibah itu terjadi itu awal dari doa kita dikabulkan. Doa kita dikabulkan itu diawali dengan penghapusan dosa dulu. Karena penghapusan dosa itu ada 3 cara. Satu dengan pengakuan, yang kedua dengan ucapan, yang ketiga dengan kebaikan. Kalau ketiga ini tidak bisa diampuni dosa kita, maka Allah akan berikan musibah kepada kita. Sebenarnya musibah ini Allah mengampuni dosa kita. Musibah itu diawali bahwasanya dosa-dosa kita, Allah memberikan musibah kepada kita, di belakangnya ada doa kita akan dikabulkan. Tapi ada orang kalau musibah marah ya. Sebenarnya kalau musibah itu cukup katakan innalillah. Dengan kita muat pengakuan astaghfirullahalazim. Apa arti astaghfirullahalazim? Artinya aku yang salah. Tapi kita kadang-kadang mengucapkan astaghfirullahalazim, aku yang salah, tetapi kita menyalahkan orang lain. Saya kasih contoh, kita bawa motor kita disenggol orang lain. Kita mengatakan astaghfirullahalazim, tapi kita marah, otakmu di mana, matamu di mana. Siapa yang salah? Aku yang salah. Tetapi mengapa kita menyalahkan orang lain? Karena kita tidak punya ilmu, tidak mengerti arti makna dari astaghfirullahalazim. Masya Allah, luar biasa. Ternyata ilmunya luar biasa. Terus bahwasanya dalam keadaan kebenaran, orang-orang yang benar pada saat dia mendapat keputusan dari Allah, dia tidak akan protes, dia tidak akan galau. Orang-orang yang benar, dia yakin bahwasanya segala musibah yang terjadi bahwasanya sudah seizin Allah. Dan orang-orang yang dalam kebenaran, dia mengerti akan makna dari rezeki itu. Dari mana rezeki didapatkan? Orang-orang yang benar tidak akan mengejar rezeki. Rezeki tidak perlu dikejar. Kalau kita mengejar rezeki, kita akan stres. Rezeki semakin dikejar, semakin jauh. Rezeki polanya dijemput. Bagaimana kita menjemput rezeki itu? Dengan kebaikan kita, dengan kebenaran kita, dengan amal soleh kita, dengan doa kita. Maka dari itu kita bekerja bukan mengejar rezeki, tapi menjemput rezeki. Contoh, orang berdagang di pasar. Kalau dia menjemput rezeki, dia membuat konsep bahwasanya dia berdagang adalah ibadah. Maka dari itu dia tidak akan curang dalam timbangan, dan dia tidak akan curang dalam pembicaraan. Sering orang di pasar, maaf, kalau belanja, ibu berapa kubis? 3.000, bisa 2.000. Oh enggak baca, modalnya pun belum cukup. Padahal modalnya 2.800. Benar atau tidak? Tidak. Itu membuat doa kita Allah tidak akan dikabulkan. Ya, sedikit saja kita salah membuat meliputi, menutupi doa-doa kita. Masya Allah, luar biasa. Terus bahwasanya tadi orang yang benar itu baik hubungan kepada Allah dan baik hubungan kepada manusia dan makhluk di muka bumi ini. Contoh, begitu ada orang meminta-minta, kita bersyukur, karena di balik orang meminta-minta itu Allah tentukan rezeki kita, Allah berikan rezeki kita. Kalau kita tidak mau memberikan, orang meminta-minta, cukup dengan kata maaf. Tapi ingat,
Begitu kita mengatakan maaf kepada orang meminta-minta, kita mampu memberinya. Nanti pada saat kita berdoa, tadi dengan orang minta-minta kita bilang maaf, kita berdoa pada Allah, ya Allah beli aku mobil. Apa kata Allah? Maaf. Maaf juga. Iya, maaf juga. Kalau kita bilang, Bu minta sedekah, lain kali. Nanti kita minta juga Allah bilang lain kali. Sering begitu? Sering dah. Siapa yang salah? Masya Allah. Terus baik kepada semua makhluk, termasuk semua binatang. Begitu ada kucing di rumah, kalau ingin doa kita dikabulkan, begitu kucing di rumah, kita sapa dengan kucing. Wahai kucing, kau lapar, sebentar saya kasih makan kau kucing. Bicara dengan dia. Begitu ada makhluk yang datang ke rumah, jangan diusir dia. Kenapa terjadi, sering terjadi ibu-ibu, maaf sekali, bukan ibu-ibu di sini ya. Ada ibu-ibu di luar, begitu ada kucing datang, meong, apa katanya? Hek! Wah, ini membuat doa kita tidak dikabulkan. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya. Rabbal Astaghfirullah minal khotoya. Masya Allah. Ternyata saat ini sudah sangat paham dan mengerti ya Bunda, mengapa doa-doa kita ini sering tidak terkabulkan begitu. Karena syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Ustadz tadi sering lupa, dilewati baik. Ini sekarang sudah paham ya Bunda ya, syarat-syaratnya insya Allah ya. Ini sangat luar biasa Ustadz, banyak sekali faedah atau ilmu yang kita dapatkan tentunya pada hari ini. Dan di kesempatan pada edisi tanya jawab tentunya kami persilakan kepada bunda-bunda yang ingin bertanya langsung. Dipersilakan, silakan tunjukkan tanda. Oke, silakan Bunda, sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo karena kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Ustadz dari Majelis Taklim Siti Khadijah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Vera. Pertanyaan saya, kenapa permintaan atau doa dari dulu sampai sekarang kok belum dikabulkan Ustadz? Adakah salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya udah berdoa sekian lamanya, tapi kok belum dikabulkan juga. Mungkin syarat-syaratnya sudah ada, saya jalankan, tapi belum dikabulkan juga. Tadi syaratnya tadi beriman kepadaku, udah beriman, melaksanakan perintahku sudah melaksanakan, dalam keadaan kebenaran sudah benar. Kenapa belum juga? Kita lihat. Doa itu ada menjadi terbagi 3. 1 dikabulkan langsung, yang kedua ditunda, yang ketiga diganti. Pertama dikabulkan langsung, misalkan Bunda berdoa, ya Allah semoga anakku lulus tes ujian SMA, dikabulkan lulus ya. Yang kedua ditunda, kenapa ditunda? Karena kita belum pantas untuk mendapatkan ini, mungkin akan dapatkan di surga. Yang ketiga diganti ya. Contoh, Bunda Vera berdoa, ya Allah semoga aku diberikan helikopter. Allah tahu bahwasanya kalau diberi helikopter, Bunda Vera tidak akan mampu. Butuh pilot, butuh lapangan, butuh BBM ya. Ya. Maka diganti oleh Allah dengan mobil. Dengan mobil. Ustadz, kenapa mobil saya mobil Xenia saja, tidak mobil Alphard atau Lamborghini ya? Karena dia tahu Bunda Vera tidak akan bisa memeliharanya mobil ini, maka diganti mobil Avanza yang bisa dikelola, begitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah cukup jelas ya Bunda ya. Baik, masih ada yang bertanya Bunda? Di depan, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari Majelis Taklim Al-Mulisin SMA 13. Nama saya Ibu Iha. Pertanyaan saya, apakah boleh kita mendoakan orang agar celaka? Terima kasih Ustaz. Apakah boleh kita mendoakan orang agar celaka? Contoh bahwasanya kita mendoakan yang tidak baik. Contoh, misalkan Bunda dizolimi oleh orang, berdoa semoga dia merasakan apa yang aku rasakan. Baik atau tidak? Tidak. Apalagi contohnya ini ada kita lagi pakai ngaji ya, ada anak muda pakai motor ngeng, semoga dia celaka. Itu kan sering dipakai di masyarakat ya. Itu tidak boleh. Karena apa yang kita doakan akan kita dapat kickback. Malaikat mengatakan amin, amin. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa kita. Kita membuat dia celaka, malaikat bilang amin. Kita membuat dia merasakan seperti aku rasakan, kita akan merasakan seperti itu lagi. Karena ucapan kita itu adalah doa kita. Nyanyi saja doa. Contoh, nyanyi mohon ampun ya kepada Allah, minta maaf penyanyinya, lagu sakitnya di sini. Sakit nggak? Sakit. Lagu apa lagi? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dipulangkan. Lagu apa lagi? Dengarlah wahai jandaku. Sekarang. Lagu apa lagi? Alamat palsu. Semuanya ada ya. Ya, itu adalah doa semua insya Allah. Termiskin di dunia. Termiskin dunia. Masya Allah, luar biasa. Ini hati-hati juga ya dengan lagu ya Ustadz ya. Ya. Jangan sampai nanti itu menjadi doa begitu. Iya benar. Ya, yang pasti kita harus bisa juga mendoakan yang baik-baik untuk sesama. Karena itu akan menjadi feedback yang pastinya untuk kita benar ya Ustadz. sekali. Baik, cukup paham ya Bunda ya. Terima kasih. Dan dilanjutkan yang ingin bertanya silakan. Waduh banyak sekali, saya bingung ini kalau sudah banyak ini. Bagian depan dulu ya. Oke, bagian depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vi Purnama dari Majelis AAC 165 Banyuasin. Masya Allah. Pak Ustadz, Bunda Vi mau bertanya, tetapi di luar dari tema kita hari ini. Baik.
Seperti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang tua masih dominan mengatur rumah tangga anaknya. Dan kemudian kita sebagai anak juga dituntut tidak boleh melawan orang tua. Iya. Sekarang pertanyaannya, seorang anak dihadapkan permasalahan yang tersulit atau sesuatu pilihan yang tersulit, yaitu di mana orang tua selalu memberikan solusi pilihan kepada anak laki-lakinya, apakah kamu mau milih saya atau istrimu? Kalau itu pertanyaan atau hal yang diberikan oleh orang tua, apa yang harus dilakukan seorang anak laki-laki terhadap orang tuanya? Iya. Terima kasih. Baik, ada 5 kewajiban anak laki-laki. Kewajiban anak laki-laki pertama, memelihara ibunya ketika dia itu berumur. Biasanya kalau seperti itu ibunya sudah berumur, pilih aku atau pilih istrimu. Aku pilih ibu, perintah ibu, dan aku pilih istri, tetap istrinya saja. Jadi jawabannya 2, aku pilih ibu sebagai ibuku dan istri sebagai istriku. Ya, aku pilih ibu sebagai ibuku dan istri sebagai istriku. Kewajiban laki-laki itu ada 5. Pertama, memelihara dan menjaga ibunya seketika dia sudah tua. Yang kedua, memberikan infak kepada ibunya. Yang ketiga, membagikan waris. Yang keempat menyolatkan ibunya atau bapaknya. Yang kelima, memasukkan ke liang kubur. 5. Bagaimana kalau ibunya mengatakan pilih aku atau pilih istrimu? Maka dijelaskan di surat Luqman 15, walaupun ibu kamu mengajak kamu dalam kemusyrikan, kamu tidak menyukainya, kamu jangan bantah dia, tapi jangan diikutin. Nah, kalau ibumu mengatakan pilih aku atau istrimu, disenyumkan saja oleh suaminya yang bagus, karena dia tahu ibunya lagi punya masalah. Jangan langsung diceraikan istrinya. Ya, kalau diceraikan istrinya, nanti istrinya akan menikah lagi, akan susah lagi. Insya Allah akan jangan menjadi rugi. Tetap kita hormati ibu kita dan jangan ikuti kata-katanya. Begitu saja, insya Allah berkah selalu. Masya Allah, insya Allah ini jadi pembelajaran untuk bunda-bunda yang sudah punya mantu ya bunda ya. Iya, jangan dulu dibuat bingung bunda. Iya Ustadz, iya, jadi sikok bagi duo jadi. Bagi masih ada yang ingin bertanya silakan. Ini bunda di tengah, silakan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tika dari perwakilan dari pengajian Nurul Hidayah. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, kan tadi temanya kalau kita meyakini kepada Allah yang 3 tadi ya Pak, nah maka doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana dengan yang sebaliknya Pak? Ada orang yang tidak sholat, tidak bersedekah, dan tidak menjaga hubungan baik kepada manusia, tapi rezekinya terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, ini banyak kejadiannya kan saya pernah melihat ya Pak ya. Nah jadi mohon penjelasan kepada Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya kenapa ada orang sholat tidak sedekah tidak ngaji tapi rezekinya banyak. Ingat, jangan bilang rezeki ya, hartanya banyak. Dikatakan rezeki itu harta yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau mobilnya banyak, rumahnya banyak, sawahnya banyak, dia tidak sholat tidak ngaji, dia itu lagi disiksa dengan hartanya. Namanya rezeki istidraj. Ya, contoh Bapak Ibu sekalian, bahwasanya maafun ya, ada pejabat kita rezeki yang itu tadi, bahwasanya rezekinya 900 miliar ditarik semua istri dimasukkan penjara semua. Dia berharta, dia hartanya banyak, uangnya banyak, semuanya banyak, tapi apa yang terjadi?
Itu namanya bukan rezeki, dia lagi disiksa lewat harta dan anaknya. Jadi rezeki itu Bapak Ibu sekalian, orang kaya itu ini sebenarnya. Ini orang-orang kaya semua. Ini orang kaya semua. Walaupun tidak bawa mobil, tidak emas yang banyak, orang kaya itu punya rezeki bisa dekatkan diri pada Allah, tapi orang banyak harta belum tentu dekat kepada Allah. You understand? Hai, baca bahasa Inggris juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Ibu Suryati dari Majelis Taklim Al-Hijrah. Bagaimana menyingkapin kalau kita difitnah dan kita didoakan yang kurang bagus? Ya. Seandainya ada orang tua yang suka berkata atau menyumpah anaknya, nah itu gimana caranya tak untuk menghapuskan sumpah dari orang tua itu? Sekian, terima kasih. Saya tanya Wassalamualaikum. sumpahnya, apakah sumpah dalam keadaan emosi atau sumpah benar? Sumpah dalam keadaan emosi. Oke. Ya. Contohnya dalam keadaan emosi, aku sampahin kamu anak durhaka, kan Ya, gitu. oke. Ada contohnya lagi, kamu nanti tidak selamat. Ya. Kayak gitu contohnya itulah. Oke. Nah, terima Ya. kasih Pak Ustadz untuk jawabannya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita dipitnah? Kalau kita dipitnah, boleh kita membela diri di depan hakim. Jadi kalau kita dipitnah, kalau kita tidak ada, kita bisa membela diri depan hakim kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, sudah diam saja. Karena orang-orang yang pintar itu biasanya dia diam. Orang yang pintar itu pura-pura bodoh. Mengapa dia pura-pura bodoh? Karena dia menilai seseorang itu. Dia menilai seseorang itu. Bagaimana kalau saya didoain jahat-jahat? Silakan dia doakan jahat kita. Doa jahat dia kembali kepada dia. Contoh tadi bahwasanya ada seorang artis berdoa jahat yang kurang bagus ya. Dia mengatakan, jangan kau pilih aku, jangan kau pilih aku. Ndak kati milenian. Sedangkan yang tadi dapat pilihan yang baru. Kerjanya maju cantik, mundur cantik, duduk cantik. Tidak ada yang memilih. Jadi kalau dia berdoa jahat, dia untuk dia sendiri. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menghapuskan sumpah? Dijelaskan di surah Al-Maidah 89. Satu, suruh berpuasa 3 hari. Yang kedua, berikan makan kepada 10 orang miskin. Kalau dia tidak mampu berpuasa, berikan uang, kasihkan 10 orang miskin, menebus sumpah mama saya yang pernah melakukan bla 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 bla. Al-Fatihah, terhapus. Tapi selagi sumpah orang tua itu belum terhapus di atas langit, maka sumpah itu akan berjalan. Contoh, Bapak Ibu sekalian, bunda-bunda mengatakan, kata anaknya minta uang, mama minta duit beli mobil, bunda bilang, jangan banyak rasan, jangan banyak kendak, jangan banyak aguk, cukup makan, jadilah itu sumpah. Maka anaknya cukup makan saja, tidak akan dapat mobil itu. Tarik sumpahnya. Auzubillah min dzalik. Ini hati-hati ya dari kalimat atau kamu kata-kata, khususnya bunda-bunda dalam keadaan emosi ya begitu. Emosi Ustadz, ya. Iya. Baik Ustadz, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini ya. Mohon maaf bunda-bunda yang belum sempat bertanya, kita masuk di kesimpulan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa bahwasanya Allah katakan, Allah selalu meminta kita berdoa kepada Allah. Allah katakan, barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku akan kumasukkan dalam neraka. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita berdoa kepada Allah. Contoh, sendal hilang, cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga yang mengambil sendal berguna bagi dia dan aku dapat rezeki yang lain. Al-Fatihah. Ingatkan selalu Allah, minta kepada Allah, pintalah yang baik-baik dan lakukan 3 syarat tadi, beriman, melaksanakan perintah dan dalam keadaan kebenaran. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik.
Syukron tentunya Ustadz telah memberikan pencerahan pada hari ini kepada bunda-bunda juga yang telah hadir. Kami ucapkan terima kasih dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Imron Taslim MSI tadi dapat menjadikan diri kita pribadi yang baik, yang mendapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang baik, kebaikan yang akan selalu kita dapatkan, baik itu kebaikan di dunia dan yang paling sempurna adalah kebaikan di akhirat. Akhir kata, saya Andi Muhammad Said mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, tentunya kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh barakah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Allah.